saya hormati, berbicara masalah perkawinan tidak pernah tuntas untuk dibahas. Karena perkawinan terkait erat dengan fitrah, yakni ketertarikan manusia kepada lawan jenis sampai pada pemenuhan kebutuhan biologis. Anekdot yang menyatakan bahwa dunia ini hanya milik kita berdua dan yang lain hanya ngontak, itu mampu merubah paradigma hukum dan memantik berbagai masalah. Salah satunya adalah pernikahan beda agama. Persoalan perkawinan atau pernikahan beda agama adalah persoalan yang cukup rumit. Para ulama dan ahli hukum telah menghabiskan banyak energi untuk membahas dan mengkaji persoalan ini, untuk dapat menemukan jawaban tentang bagaimana status hukum nikah beda agama. Akan tetapi persoalan nikah beda agama itu tetap saja menyisakan persoalan dan terus mengundang kontroversi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan itu sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing. Artinya, agama masing-masing pihak harus sama. Namun faktanya banyak pasangan yang melakukan pernikahan beda agama. Data dari konselor pernikahan beda agama yang dikumpulkan oleh Pusat Studi Agama dan Perdamaian itu terdapat lebih dari 1.425 pasangan yang melakukan pernikahan berbeda agama. Kemudian pijakan yang melegalkan pernikahan beda agama adalah HAM, bahwa pernikahan adalah hak bagi setiap warga. Jadi meskipun mereka berbeda agama, tetap masih bisa untuk melakukan pernikahan. Belum lama ini juga terdapat, tepatnya pada bulan Maret tahun 2002, publik dihebohkan dengan pernikahan beda agama. Pada hari yang sama, pasangan pernikahan beda agama melakukan akad nikah dan juga melakukan pemberkatan di gereja. Lantas bagaimana status hukum tentang nikah beda agama dan bagaimana konstruksi solusinya bagi mereka yang telah melakukan pernikahan beda agama menurut para mustahid di Indonesia? Bersama kita sudah hadir 3 narasumber yang memiliki kompetensi pemikiran sebagai mustahid dalam bidang hukum. Narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Kamarudin SAG MH. Beliau adalah dosen dan akademisi dari IAIN Kendari. Beliau sudah hadir secara virtual melalui Zoom. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Kamarudin. Baik, sudah menyambung. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Aminuddin. Beliau adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Metro kelas 1A. Beliau hadir secara virtual melalui Zoom. Saya sapa juga. Assalamualaikum Bapak Kamarudin. Bapak Aminuddin. Ya, sudah nyambung. Dan narasumber ketiga adalah Bapak Husnul Fatari PhD. Beliau adalah dosen dan juga dekan Fakultas Syariah IAIN Metro. Beliau juga hadir secara virtual melalui Zoom. Assalamualaikum Pak Husnul. Ya, alhamdulillah ketiga narasumber kita sudah menyambung semuanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ketiga narasumber akan menyampaikan materinya secara paralel. Masing-masing narasumber saya beri kesempatan waktu maksimal 30 menit. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kamarudin SAG SH MH. Beliau lahir di Tolo, Sulawesi Selatan
pada tanggal 23 Agustus 1973. Bidang keahlian beliau adalah ilmu hukum. Beliau memperoleh gelar sarjana 2 kali. Yang pertama adalah sarjana agama pada Fakultas Syariah jurusan Perdata Pidana Islam dari Institut Agama Islam Negeri Alauddin, Ujung Pandang. Kemudian beliau juga memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Sawer Gading, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata. Kemudian beliau menempuh pendidikan magisternya di ilmu hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, konsentrasi hukum perdata. Kemudian program doktornya adalah dalam bidang hukum perdata, program studi ilmu hukum pada pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia. Beliau sempat juga menjabat sebagai dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari. Saat ini di luar institusi beliau juga menjabat sebagai Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Provinsi Sulawesi Utara. Baik Bapak Ibu, beliau akan menyampaikan materi tentang nikah beda agama antara perintah Allah dan HAM kepada Bapak Komarudin SAG SH MH. Waktu dipersilakan.